Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelsa Apriesta, nomor BP 225720111053. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Metamedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data mengenai abstraksi data. Baiklah, abstraksi data merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Sebuah DBMS seringkali menyembunyikan detail tentang bagaimana sebuah data disimpan dan dipelihara dalam sebuah sistem database dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan DBMS tersebut. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebelumnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Oke. Jadi ada 3 level tingkatan dalam abstraksi data ini. Yang pertama yaitu level fisik atau disebut juga dengan physical level. Level abstraksi data yang paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Level ini sangat kompleks karena struktur data dijelaskan secara rinci. Yang kedua yaitu level konseptual atau conceptual level. Level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan menjelaskan bagaimana hubungan antar datanya secara keseluruhan. Seorang pengguna dalam level ini dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel KRS, tabel transkrip, dan lain sebagainya. Level ini biasa dipakai oleh seorang database administrator. Yang ketiga yaitu level pandangan atau view level. Ini merupakan level yang tertinggi, hanya menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, bagian keuangan hanya membutuhkan data keuangan, jadi yang digambarkan hanya pandangan terhadap data keuangan saja. Begitu juga dengan bagian akuntansi, hanya membutuhkan data akuntansi saja. Jadi, tidak semua pengguna database membutuhkan seluruh informasi yang terdapat dalam database tersebut. Oke, selanjutnya. Contoh abstraksi data. Contoh penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu menentukan posisi di bumi saat menggunakan Google Maps. Dapat digeneralisasi dengan menggunakan titik koordinat bujur dan lintang. Yang kedua yaitu melihat proses pemikiran yang terlepas dari teknologi membuat kita dapat menggunakan komputer atau hal-hal atau alat-alat lainnya. Yang ketiga yaitu melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan brownies secara umum. Jika dalam 1 jam dengan 1 unit oven atau pemanggang diperoleh 1 box brownies, maka perlu 100 jam untuk menghasilkan 100 box brownies. Karena proses pembuatan brownies ini merupakan proses yang berulang, maka kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kata lain, saat kue brownies sudah masuk oven, kita dapat melakukan proses pembuatan adonan kembali tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Selanjutnya, model basis data. Jadi, model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan suatu data, semantik data, relasi data, batasan data, dan lain sebagainya. Model pada basis data tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengetahui seperti apa pernyataan dari hubungan antar basis data. Model-model basis data yang pertama yaitu model data flat file atau flat file data model. Model data dari file datar ini bisa juga dinamakan sebagai flat file data model.
Di sini Anda akan menemukan file yang jumlahnya lebih dari satu, di mana semua file tersebut bisa dibaca. Yang kedua yaitu model data hierarki. Perlu dipahami bahwa model dari data hierarki memiliki satu tingkatan di atas data flat file, yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan setiap relasi yang dimiliki oleh kelompok data. Kelebihan menggunakan model hierarki yaitu data akan dengan cepat bisa dilakukan retrieve. Integritas antar data akan lebih mudah diatur sesuai dengan keperluan. Yang kelemahan dari model hierarki ini, sementara untuk kelemahannya yaitu seseorang yang menggunakan model ini harus benar-benar familiar terhadap susunan basis data akan terjadi redundansi data. Selanjutnya, model data jaringan atau network data model. Model data jaringan merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Adapun perbaikan yang dilakukan dengan penambahan root tabel ketika hendak melakukan share terhadap child tabel ketika hendak mengakses menuju child tabel, maka tidak perlu lagi untuk mengakses root tabel sebelumnya. Kelebihan menggunakan model data jaringan, yang pertama itu data yang mudah diakses, yang kedua kemudahan ketika hendak memodelkan basis data yang bersifat kompleks, yang ketiga bisa dengan mudah ketika hendak membentuk query yang kompleks di dalam retrieve data. Kekurangan dari model data jaringan ini, struktur datanya yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi, dan pengguna harus benar-benar memahami seperti apa struktur datanya. Dan selanjutnya, model data relasional. Model data satu ini merupakan model data yang datang sering digunakan. Unit yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tabel yang saling terhubung tersebut akan dihubungkan oleh sebuah kunci. Kelebihan dari model data relasional ini, yang pertama, model data relasional kekurangannya kecepatan dalam mengakses data yang terkenal lebih akurat, struktur datanya yang mudah dilakukan modifikasi, kemudahan dalam membangun maupun memodifikasi program pada aplikasi, dan kekurangannya pun ada juga, yaitu pengguna harus benar-benar paham tentang hubungan antar tabel, pengguna harus menguasai SQL. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai abstraksi data. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.